ketika pria ini sepertinya sudah mewakili isi hati sebagian rakyat. Ini keputusan saya. Saya berpendapat bahwa kita, atau saya khususnya, tidak bisa menaruh harapan lagi pada Presiden Prabowo. Pidato-pidato Presiden Prabowo itu isinya tidak pada substansi permasalahan bangsa yang kita hadapi. Pidato Presiden Prabowo lebih pada konteks masa lalu, kompetisi politik, ya, mempersoalkan masa lalu, dan juga membicarakan politik kekinian. Presiden Prabowo dalam pidatonya tidak pernah kita dengarkan dia menawarkan masa depan buat anak-anak muda Indonesia. Dia tidak bercerita tentang Indonesia masa depan. Dia tidak mempidatokan bagaimana nasib guru honorer. Dia tidak pidatokan bagaimana nasib tenaga medis honorer. Dia tidak pidatokan bagaimana itu nasib BPJS yang dicabut, nasib pendidikan gratis, nasib 18 juta lapangan kerja. Presiden tidak pidatokan tuh rupiah yang melemah. Presiden tidak pidatokan itu. Yang dia persoalkanlah entitas politik tertentu, kemudian dia menyuruh rakyatnya pergi. Jadi isi-isi pidato presiden itu konteksnya tidak bagaimana membenahi dan membangun Indonesia. Bagaimana hari ini dan bagaimana masa depan. Dalam konteks ini, saya berpendapat bahwa kita tidak bisa lagi banyak berharap pada gaya kepemimpinan Presiden Prabowo. Dengan situasi ini, kita dipaksa untuk tidak menaruh harapan pada beliau. Anda bisa bayangkan di Hari Pendidikan Nasional, beliau tidak hadir atau tidak pidato, kemudian bicara tentang kesejahteraan guru, bagaimana pendidikan di Indonesia, dan seterusnya. Ya, berbeda dengan Hari Buruh. Kalau Hari Buruh, May Day, karena ribuan massa berkumpul, beliau cemas datang ke tengah-tengah massa dan kemudian pidato tentang nasib buruh, kemudian membagikan sembako. Jadi potret ini menunjukkan bahwa memang presiden ini sedang berpikir bagaimana kekuasaan ini tidak diganggu. Kekuasaan ini tidak didaya gunakan untuk membangun apa yang menjadi mimpi rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia dengan situasi ini, saya pribadi berpendapat tidak ada harapan pada Presiden Prabowo lagi.